Nah, sedangkan orang yang nggak paham otomotif itu akan kelihatan ketika datang ke toko aki, dia cuma mengeluhkan aki saya tekor gitu. Nah, nanti diarahkannya untuk ganti aki, karena toko aki kan juga jualan aki kan. Hal-hal seperti itu perlu kita lawan dengan pengetahuan kita tentang otomotif, teman-teman. Cara mudah perawatan aki mobil dari rumah. Seharusnya perawatan mobil tidak hanya dilakukan ketika di bengkel saja. Peduli terhadap mobil bukan hanya tugas montir, namun harus melibatkan pemilik mobil. Bahkan bisa dikatakan pemilik mobil lah yang seharusnya menjadi pihak yang paling peduli. Seperti merawat aki mobil, pekerjaan tersebut tentu menjadi kewajiban pemilik, sehingga aki perlu dirawat setiap hari, bukan hanya sekali saat datang ke bengkel. Nah, berikut ini cara mudah merawat aki mobil dari rumah dengan alat seadanya. Tidak banyak yang bisa dilakukan pemilik mobil untuk merawat aki mobil dari rumah. Namun, dari hal sederhana tersebut, aki dipastikan akan menjadi lebih awet. Pertama, lakukan perawatan terminal aki atau kabel yang mengikat pada katup positif dan negatif pada aki. Seperti apa perawatannya? Cukup mudah kok teman-teman. Pertama, pastikan terminal aki terikat dengan baik atau tidak kendor. Biasanya, yang sering ditemukan di lapangan, terminal aki ini tidak terikat dengan baik. Bisa karena bautnya yang kurang kencang atau terminalnya yang kurang masuk pada terminal dudukan, sehingga ketika baut dikencangkan sampai penuh sekalipun akan tetap tidak terikat dengan baik. Kendornya terminal aki ini akan mengakibatkan arus listrik yang mengalir terganggu, sehingga voltasenya berkurang. Berdasarkan teori, semakin kecil diameter kabel, maka semakin besar hambatannya. Hambatan tersebut juga berlaku pada terminal aki yang kendor. Semakin kendor, maka artinya kabel semakin tidak tersambung. Dampaknya, perangkat listrik yang ada di mobil menjadi terganggu. Seperti contoh, suara klakson menjadi kecil, lampu penerangan mobil jadi lebih redup, bahkan bisa mengganggu ECU yang ada pada mesin. ECU yang bekerja tidak optimal ini akan mengganggu performa mobil, bahkan bisa menyebabkan kerusakan. Dampak yang paling terasa bila terminal aki kendor adalah aki mobil menjadi cepat tekor. Kenapa bisa begitu? Karena terminal aki yang kendor ini akan membuat daya pengisian aki dari dinamo ampere menjadi tidak optimal. Bila demikian, aki mobil cenderung akan mengalami tekor. Gejala yang ditimbulkan biasanya mesin mobil menjadi susah dihidupkan saat pagi hari atau starternya panjang. Hal itu bisa terjadi karena saat mobil berhenti setelah digunakan tidak mendapatkan pengisian daya secara maksimal, sehingga ketika hendak digunakan untuk menghidupkan mesin menjadi tidak sanggup. Jika belum terlambat, aki dengan kondisi tekor tersebut masih bisa diselamatkan, dalam artian digunakan kembali. Bisa dicoba melakukan charging atau pengisian aki di tukang aki. Dan kita langsung datang ke toko aki untuk meminta bantuan pengisian aki, maka toko aki akan memahami kalau kita tuh orang yang paham otomotif ya. Nah, sedangkan orang yang nggak paham otomotif itu akan kelihatan ketika datang ke toko aki, dia cuma mengeluhkan aki saya tekor gitu. Nah, nanti diarahkannya untuk ganti aki, karena toko aki kan juga jualan aki kan. Nah, itu juga lebih menguntungkan daripada cuma mengacas aki, dan itu nggak salah juga. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita lawan dengan pengetahuan kita tentang otomotif, teman-teman. Cara melepas aki yang benar, pertama, lepas dulu terminal negatifnya. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya short. Selanjutnya lepas terminal positif. Dengan demikian akan lebih aman.
Untuk menentukan terminal negatif, teman-teman bisa melihat di tanda negatif di akinya, atau bisa langsung memastikan dengan melihat kabel yang tersambung terminal negatif menuju ke bodi mesin atau bodi transmisi. Sedangkan terminal positif biasanya ada tutup berwarna merah, atau bisa melihat simbol positif di badan akinya. Jika aki sudah dicas dengan penuh, maka selanjutnya adalah memasang aki. Nah, untuk memasang aki perlu diperhatikan teman-teman bahwa pemasangannya kebalikannya dari melepas, itu memasang terminal positif terlebih dahulu. Nah, saat memasang pastikan tutup terminal positif tertutup kembali. Selanjutnya pasang terminal negatif. Untuk memasang terminal, jangan lupa pastikan terminal sudah duduk dengan baik, jadi nanti akan terikat dengan baik teman-teman, sehingga pas baut dikencangkan terminal akan benar-benar terikat dengan sempurna. Jika aki sudah dicas sampai penuh lalu dipasang dengan benar, seharusnya starter mobil menjadi ringan kembali. Selanjutnya, selain terminal aki tidak boleh kendor, pastikan juga terminal aki terhindar dari korosi. Korosi pada terminal juga bisa mengganggu arus listrik yang mengalir loh teman-teman. Biasanya korosi ini terjadi akibat penguapan yang terjadi pada air aki saat mobil digunakan. Itu wajar, sehingga pembersihan terminal aki ini perlu dilakukan sendiri dari rumah. Perawatan aki yang bisa dilakukan dari rumah selanjutnya adalah memeriksa level air aki. Air aki ini merupakan unsur yang sangat penting. Dia merupakan asam kuat yang biasa disebut asam sulfat. Zat tersebut bisa dikatakan sebagai darahnya aki mobil. Penyimpanan daya listrik sangat berhubungan erat dengan air aki ini. Begitu juga kemampuan aki dalam menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen elektronik pada mobil. Proses penyimpanan dan penyaluran daya listrik tersebut ditentukan oleh reaksi kimia air aki dengan sel-sel yang ada di dalam aki. Pastikan level air aki berada di antara garis maksimal dan minimal. Jadi pengisian air aki ini juga tidak boleh berlebihan loh teman-teman. Itu akan membuat air aki mudah tertumpah dan menyebabkan kerusakan komponen lain, terutama komponen yang terbuat dari besi. Perawatan aki yang bisa dilakukan dari rumah hanya meliputi dua aspek ya teman-teman. Pertama, memeriksa terminal aki dari kendor, dari korosi tadi. Terus selanjutnya memeriksa level air aki. Nah, kalau di bengkel mungkin bisa ditambahkan dengan memeriksa tegangan aki tersebut. Itu ada alat khususnya namanya avometer. Nah, kalau teman-teman punya alat sendiri di rumah, bisa tuh dilakukan pemeriksaan dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar seperti apa nanti kita bagikan di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Alo Montir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.